Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja. Di sini aku ingin membacakan untuk kalian yang sudah merasa sempurna dipertemukan denganmu. Dan di sini aku ingin bilang sama kalian bahwa untuk pembacaan ini adalah sifatnya adalah general reading. Jadi please jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Karena kenapa? Karena pembacaan ini itu sifatnya aku juga bertujuannya adalah positif teman-teman, jadi aku nggak mau kalian itu kayak kebawa kayak sampai sakit mikirin readingan ini. Enggak, ini itu general kok, jadi ya bisa cocok ataupun bisa enggak. Kalau misalnya enggak, kalian tinggal skip di tengah-tengah, nggak apa-apa ya. Misalnya rasa-rasa kayak 10 menit nggak cocok, ya udah skip aja. Di sini aku ingin membacakan yang sudah merasa sempurna dipertemukan denganmu. Dan aku akan buka di sini untuk bacaannya, yang sudah merasa sempurna dipertemukan denganmu. Kita punya ada kartu Shining Light. Apa yang dia rasakan di sini? Oke. Ada kartu Peace, Shining Light. Terus ada kartu Manifestation of Light, The Divine Light. Ada kartu Inner Beauty, dan ada Unconditional Love. Wow, teman-teman, kita punya kartu Faith. Pertama, aku bisa bilang orang ini memiliki sebuah kepercayaan sama kamu, ya. Kepercayaan itu dalam arti dia yakin ketika mempertemukan dirimu dengan batinnya atau menemukan diri kamu. Di sini dia sangat percaya diri bahwa aku akan mendapatkan dirimu. Semua itu dari dorongan hati, teman-teman. Aku tidak melihat di sini ada energi yang dia untuk menyakiti kamu, atau misalnya memang sudah sakit atau niatan menyakiti di awalnya, nggak ada. Aku melihat ini adalah kesempatan aku untuk mendapatkan diri kamu, dan ini memang takdirnya, gitu. Ketika dia melihat kamu, dia merasakan ada gairah ya, yang gairah baru dalam dirinya yang dia nggak pernah ngerasain sebelumnya. Dari yang tadinya dia tidak berani menjadi seseorang yang berani. Kemudian dia melihat kayak dia menerima diri dia yang baru ketika telah menemukan diri kamu. Dia juga menemukan sebuah kayak ketenangan batin ya. Yang tadinya dia tidak aware dia harus gimana, dia akan lebih jadi orang yang lebih cekatan gitu loh. Energi kamu itu kayak membawa sebuah kedamaian dalam diri ya. Dikala dia mungkin kondisinya sekarang yang kita tahu lah secara general aja, kita pasti punya banyak kesulitan gitu loh. Mungkin cinta kalian banyak yang mandek, rasa kalian juga ke orang kayak ambigu, itu pasti ya, karena ada stres. Kita semua sekarang mengemban stres secara universal gitu, kecuali miliuner. Miliuner pun pasti lebih stres lagi. Ya kan? Jadi tingkat taraf kita itu sebetulnya masih di bawah 50, tapi udah kayak kita udah nggak mau makan, kita udah kayak nggak mau membuka diri untuk orang lain. Dan di sini sebetulnya kamu tuh memberikan ketenangan. Dia merasakan ada energi yang hangat masuk ke dalam cakra mahkotanya yang aku bayangkan. Dan ini kayak dia ngelihat sesuatu, ngelihat bunga itu yang tadinya tidak berwarna jadi kayak ada warnanya lagi. Sadar gitu bahwa oh ternyata bunga tuh indah ya. Ternyata ketika aku keluar dari rumah hawanya itu kayak sejuk ya, walaupun panas gitu. Namanya jatuh cinta, berjuta rasanya ya kan. Di sini dia melihat sisi kecantikan dari diri kamu, bukan hanya sisi kecantikan atau kegantengan kamu, tapi dia melihat sisi hati dari kamu yang cakep gitu ya. Dengan melihat kebaikan dari diri kamu, dia merasa aku harus segera bertumbuh di umurku yang sekarang ini, membuat sebuah perubahan-perubahan dari dalam diriku supaya diriku tuh juga lebih percaya diri lagi, lebih ganteng lagi, lebih cantik lagi gitu. Di sini dia mungkin yang tadinya introvert bisa menjadi seseorang yang mungkin agak lebih terbuka, udah mulai mau ngomong, udah mulai bisa keluar suara,
Bukan lagi kayak anak balita 5 tahun yang ngomong susah gitu. Dia udah mulai kayak berani untuk mengungkapkan gitu. Jadi kalian jangan heran kalau seandainya dia dikala berdua sama kalian, dia tuh ngomong apa adanya. Yang mungkin kayaknya nggak mungkin deh, tapi itu mungkin itu dari dalam hatinya loh. Jadi jangan diabaikan ya. Di sini dia melihat kamu dari dalam hati, bukan dari wajah. Tapi bukan berarti wajah kamu juga nggak dirawat gitu. Penampilan kamu nggak dirawat, nggak begitu. Dia melihat kamu memang dari inner beauty kamu. Dia melihat dengan mata dan hatinya langsung ke dalam soul dan jiwa kamu. Di sini secara personality dia melihat kamu lebih cakep daripada fisiknya. Dan physical itu dia bilang appearance itu akan mengikuti selaku kamu baik. Kalau seandainya kamu cantik, kamu ganteng, tapi hati kamu juga kayak merendahkan orang atau apa, itu nggak akan jadi aura yang bagus buat kamu. Yang terakhir ini yang paling penting, unconditional love. Ketika kamu mencintai seseorang, dia merasa kayak hatinya itu melihat lebih dalam lagi, menjelajah lagi cahaya, dan dia sadar dikala dia tidak memberikan energi yang enak, atau kalau misalnya dia setengah-setengah mencintai kamu, dia akan menyakiti diri kamu. Maka dia mencintai kamu sebetulnya tuh dengan ketulusan hati yang dalam. Aku ngelihatnya, dan orang ini kayak, ya sudah, sempurna banget aku ketemu sama kamu. Apalagi yang kubutuhkan? Aku cuma butuh diri kamu di samping aku. Aku bertemu dengan seseorang yang pas di sini. Dan dia, ya percaya dirinya juga bertambah. Karena minimal ada yang ngomongin dia cantik atau ganteng lah. Atau dia merasakan tarikan dari diri kamu ya. Kita akan lihat untuk energi dia. Kita akan lihat dari energi dia di sini. Ada kartu ring, ini berupa ikatan energi ya. Aku ngelihat kayak orang ini benar-benar pengen kayak lekat sama kamu, pengen terus ada komunikasi. Atau mungkin dia sudah berkomunikasi sama kamu, mungkin kamu juga udah tahu orangnya. Dan ketika ngomong sama kamu tuh kayak ngedapetin sebuah ilham. Aku lihat energinya di sini, kayak dapat solusi aha gitu. Ada aha momennya. Kalau kamu orang psikologi pasti tahu aha momen itu apa. Ada kayak, dapat nih, kayak gitu. Kalian itu kayak teman ngobrol yang baik, ya. Dan ngobrolnya tuh bukan ngalor ngidul, menyenangkan, buat happy, nggak ngebosenin. Ada kartu letter, ada kartu coffin, dan ada kartu rider. Orang ini tuh pasti akan cemas ya kalau seandainya ada apa-apa sama kamu. Dia bilang kalau misalnya kamu sakit atau kamu dapat apa, atau dia dapat kabar nggak enak, dia nih orangnya khawatiran. Kamu gimana? Kamu kenapa? Dan sebetulnya sih hasrat dia untuk mengejar kamu tuh udah lama teman-teman. Jadi memang secara tersurat ya, dia tuh nggak ngomong secara langsung ke kamu kalau dia suka sama kamu. Tapi pakai gesture, pakai bahasa-bahasa lain lah. Yang menunjukkan entah itu dari tatapan, dari dia senyum kamu, dari dia senyumin kamu, dari dia ngomong, gimana? Udah makan belum? Yuk makan bareng yuk. Kayak gitu. Kalau kalian satu kantor ya. Terus tiba-tiba dia kayak ngechat kamu, hai apa kabar hari ini, gimana? Ya kayak perhatian-perhatian kecil lah. Di sini ada kartu, oke, ada kartu pilihan ya. Ini lebih kayak di dalam hatinya itu sebetulnya kayak ada ragu sih, ada ragu. Tapi dia coba untuk berani ya, meragu dalam hati, takut kamu nanti nggak respon atau apa, tapi dia mencoba untuk beranikan diri. Tapi kemasannya itu adalah kemasan orang yang dewasa gitu loh.
Kemasan orang yang kalau ngomong tuh dewasa. Sebetulnya dia tuh kayak galau sih, tapi menutupinya tuh dengan satu sikap yang dewasa. Jadi kayak, oh ya kelihatan nih bahwa aku tuh gentle. Aku tuh memang bener-bener sayang gitu sama kamu. Ada kartu mais. Oke. Aku melihat pancaran energinya adalah ketika dia menemukan kamu, stresnya tuh hilang ya. Walaupun sedikit-sedikit itu sudah kayak go away. Aku ngelihatnya seperti itu. Ada go away di sini. Ada kayak stressful yang sudah menghilang. Kayak aku udah gak mau lagi nih ngerasain hal-hal yang buat aku pusing gitu. Aku tinggalin dulu. Happy aja kayak dunia itu milik kalian berdua. Nih coba aku untuk beresin dulu ya teman-teman ke atas supaya kita lihat energinya. New love, dia merasakan kayak ada cinta yang hadir dalam diri kamu. Dia kayak ngerasa gini loh, kamu tuh bukan orang yang sembarangan atau orang yang dia temui bener-bener kayak looks like new dengan kondisi kamu apapun, tapi dia kayak nggak pernah mencintai seseorang tuh seperti ini gitu. Dia merasa untuk mendapatkan kamu itu mungkin banyak yang nggak suka atau banyak tantangan atau banyak hambatan, dan dia mungkin udah nyadarin itu. Sebenarnya banyak kayak pertanda-pertanda kok teman-teman yang bukan kamu kegeeran ya, tapi seperti pertanda bahwa memang dia ini suka sama kamu loh. Dan aku bisa melihat ini adalah panggilan soulmate. Dia ini adalah soulmate dirimu. Jadi ya selamatlah kalau kalian sudah menemukan seseorang ini. Kenapa? Karena dia terus kayak manggil kamu, ya, membawa kamu ke ranah private-nya dia. Kamu tuh spesial. Dan di sini tuh, teman-teman, aku bisa ngelihat ya, apakah dia sudah suka sama kamu ini sejak lama, atau di sini kalian itu punya apa ya, inner child-nya tuh sama. Mungkin kalian punya kisah yang mirip sama dia, dari mungkin kesepian, terus merasa gagal atau apapun itu. Pasti ada cerita yang mirip. Coba deh, kamu konfront ke dia. Kamu pernah nggak sih ngerasa kayak gini gitu? Dulu tuh aku tuh pernah loh, waktu kecil aku tuh kayak ngerasa sendirian atau apa. Dia merasa kayak memang ada saatnya untuk nembak kamu, ada saatnya untuk menunggu kamu. Dan di sini aku ambil. Gak lama lagi ya teman-teman, sangat-sangat tidak dalam waktu yang lama, kamu akan menyingkap siapa dia. Kamu akan tahu siapa dia. Wow, soulmate kamu itu yang aku bisa bilang di sini memang mencintai kamu. Ini kadarnya tuh memang tulus. Memang sangat sayang sama kamu. Kamu tuh kayak hadir dalam dirinya itu kayak kejutan banget. Kok bisa ya, aku tuh baru ketemu sama orang yang seperti kamu gitu. Afirmasinya seperti itu, kok aku bisa ya ketemu sama orang tuh seperti kamu. Kenapa sih nggak dari dulu aja kita ketemunya? Oke. Kita akan buka love lessons-nya ya teman-teman, love lessons-nya. Oh, ada kartu achievement. Di sini dia melihat kamu tuh sebagai sesuatu yang bisa didapat. Ya, lihat nih, ada gambar kayak orang yang mendaki begitu jauh dengan usaha, dengan perjalanan waktu. Banyak sekali juga yang kayak goncangan-goncangan kehidupan lah, atau memang kalian di tempat yang sama waktu itu, tapi kayak dia nggak bisa ngomong sama kamu. Terus dia bilang, saat ini saatnya aku tuh punya keberanian untuk ngomong langsung sama kamu dan mengiyakan bahwa kamu tuh memang soulmate-ku dan aku sudah sangat sempurna dipertemukan dengan diri kamu.
Kamu tuh ibaratnya kayak rewards di akhir. Dari yang selama ini aku ketemu, dari orang-orang yang silih berganti aku punya pasangan atau gimana, aku ngelihatnya dia punya keberanian itu. Jadi kemungkinan dalam waktu dekat ini ada seseorang yang mencoba untuk mendekati hati kamu ya. Karena ini very soon. Di sini ada kartu overcoming. Itu menceritakan mengenai di sini tuh banyak sekali kayak apa ya? Kayak pelajaran yang didapati sama kayak kita sekolah lagi, sama kayak kita mengulang kembali mengenai egoku, kemarahanku dan lain-lain itu sudah terpisah dari diriku. Jadi ketika dia menginginkan diri kamu tuh bukan karena hanya pengen, hanya mau, tapi dia melihat ada sisi yang berbeda dari diri kamu. Sisi yang berbedanya itu kamu tuh kayak ngebuat dia tuh ingin memiliki, bener-bener kayak ingin dilindungi, dimiliki, disayang ya. Ada sesuatu yang tumbuh sama kayak gimana ya, kayak kamu pertama kali jatuh cinta gimana sih, ngerasain kayak aduh berbunga-bunga, nggak bisa tidurnya. Aku ngelihatnya ya, orang ini eh dia melihat kamu tuh sebagai spirit atau sebagai semangat loh, bukan objek ya teman-teman, bukan objek. Kamu tuh bukan benda menurut dia. Ini cool banget sih. Kalian boleh kok ngerasain dia ini siapa. Ya, kita akan lihat di sini. Saya akan singkirkan kartunya supaya mejanya nggak penuh. Oke, kita beres-beres dulu. Aku akan buka satu tebaran terakhir. Gesture atau gerak-gerik yang kalian bisa kenali dari orang ini. Gesture atau gerak-gerik yang dia bisa kenali dari, yang bisa kalian kenali dari orang ini. Gesture atau gerak-gerik yang bisa kalian kenali, yang dia merasa kayak oke, well done lah, ketemu sama kamu tuh udah kayak final destination aku gitu. Oke, di sini tuh orangnya ya, gesture-nya itu dia tuh suka belajar karena dia itu orangnya pinter. Kalau aku bilang dia cerdas. Bisa jadi IQ-nya dia tinggi. Dan dia orangnya rajin membaca, suka berita-berita yang serius. Karena dia pintar. Kemudian dia juga orangnya itu suka ngayal ya. Aku tuh pengen loh, kayaknya kita trip yuk kemana bareng, ke ini bareng. Ngomongnya tuh sering-sering kayak ngayal yang jauh gitu, yang entahlah apa bisa diwujudkan atau enggak, tapi sering ngomong itu. Dia adalah seorang pemimpi. Dia pernah mengalami sebuah kegagalan, entah kegagalan dalam pekerjaan yang parah banget, pernikahan, perkawinan, atau di keluarga. Intinya love life-nya dia atau life lessons-nya dia tuh pernah jatuh banget. Ya. Terus di sini dia nih butuh hiburan. Orangnya itu suka ketemu dengan orang banyak, suka ngobrol sebetulnya. Jadi relasinya juga mungkin oke. Ketika kamu deket sama dia tuh kayak ngerasa nyaman, kayak ngerasa udah kenal lama nih. Dia punya chemistry itu, ya. Wow. Berawal dari teman. Dia awalnya itu bukan berarti dia langsung suka sama kamu, tetapi dia mau dari pertemanan dulu, nggak mau buru-buru. Dia bukan tipe-tipe orang ya udah kita jadian aja yuk karena aku suka sama kamu, enggak. Bagaimana intimasi dia ke kamu? Bagaimana intimasi dia ke kamu? Aku ngelihatnya ya, kalian itu ada takdir, ada destiny di sini. Walaupun di sini memang waktunya gambling atau random, bisa datang dan pergi. The Mansion. Bisa aja dia ini punya rumah yang besar, bisa aja ya. Terus dia sudah pernah menikah, karena kartu Four of Roses itu biasanya kayak
bicara mengenai kayak perayaan, dia di keluarga besar, atau dia punya rumah yang besar atau keluarganya besar, banyak banyak family gitu loh, entah dari berbagai pulau atau tinggal di mana keluarganya, pokoknya banyak keluarganya, keluarga besar, oke. Atau dia punya rumah yang besar gitu. Di sini ada kartu Three of Rings. Bisa aja kalian itu pernah kayak group date atau pernah kayak kamu jalan sama dia atau dia atau apa namanya, kamu jalan sama teman kamu dan dia ngajak temennya, kayak gitulah modelnya. Pernah pernah pergi bareng lah, pernah pergi bareng. Atau bisa jadi gini, kalau group date itu aku bisa bilang kalian ketemu itu bisa dari pekerjaan, meeting atau apa. Tapi rame lah, maksudnya banyak orang. Nggak pernah kayak misalnya yang, bukan nggak pernah sih, ya pernah berdua pernah, cuman kayak ngebahas apa gitu loh. Bisnis atau mungkin dulu dia pernah satu kantor sama kamu, kayak gitu ya. Satu apa ya, satu letting lah. Terus di sini ada kartu Ace of Mirror, ada fresh meet. Ya, ini kayak baru I find you again. Akhirnya finally I find you. Pada akhirnya aku kayak, oh ya, aku ketemu kamu lagi nih. Mungkin dengan versi terbaiknya dia. Ya. Dan di sini ada teman-teman, ini ada kartu The Single Dad. Bisa jadi dia duda atau janda. Atau dia pernah menikah. Intinya gitu. Pernah menikah. Ini bisa kalian ambil ya. Ya ada yang single, ada yang sudah menikah, it's okay. Kalian ambil aja ciri-cirinya, tapi ada the single dad, ya aku nggak bisa mengelak lagi, mungkin dia pernah menikah. Atau kalau dia laki-laki, ya dia duda, gitu. Atau berasa duda, mungkin udah pisah dari pasangannya, tapi belum pisah rumah, tapi belum cerai. Oke. Kalian itu banyak kesamaan. Final tuh seimbang. Kamu sama dia tuh energinya sama-sama kayak seimbang gitu loh. Keren banget sih di sini. Banyak persamaan di antara kalian. Misalnya, aku suka makan onde-onde. Aku juga loh. Kok bisa ya? Banyak. Jadi kayak mirroring aja. Cerminan kalian. Seimbang aja, sama aja. Kak nih, yang paling penting. Kalau seandainya dia kayak nggak ada, kamunya kebingungan, dia lagi di mana ya, aku nggak ada kabarnya. Atau kamu nggak ada, dia berusaha cari kamu. Selalu harus ada hubungan itu. Kalau misalnya dia sudah lepas, berarti kamu harus klarifikasi orang lain. Atau orang ini belum datang dalam hidup kamu, ya. Oke, prediksi ini bisa berlaku mundur atau maju. Jadi ya kalian sesuaikan aja. Di sini aku ngelihat sekarang posisinya dia lagi banyak bebenah diri. Banyak hal-hal yang mungkin buruk, seperti aku bilang, ini ada the end ya. Ada the end itu artinya ada sesuatu yang jatuh banget sama dia. Ada akhir. Kayak, aduh gue pengen die aja deh, gue pengen. Nah, ada rasa gitu, sekarang dia lagi healing. Yang kedua, ayo mulai sekarang kita tuh saling mengapresiasi aja dulu satu sama lain. Jadi, kasihlah waktu untuk kita tuh saling mengapresiasi. Bukan mau tipe yang buru-buru ya. If I ever put off my max, nah ini dia masih kayak terhidden. Jadi kalau seandainya dia bilang gini, kalau seandainya aku mengungkap yang sesungguhnya, kamu masih mau nggak sih menerima aku apa adanya? Jadi dia tuh sebetulnya sekarang tuh kayak masih jaim, masih belum menunjukkan the real who you are. Mungkin dia bilang, aku suka ada hobi yang nggak enak loh, suka gigitin kuku atau apa yang kamu nggak suka gitu. Kamu mau nggak terima aku apa adanya? Contoh. Dan terakhir gini, kamu adalah jiwa yang aku cari. Fix, kalian adalah soulmate. Selamati diri kalian dan kita akan buka untuk zodiak-zodiaknya yang sudah merasa sempurna dan bersyukur dipertemukan denganmu. Kita akan ambil di sini. Ya, kalau misal ada yang tereliminasi zodiaknya, sorry.
Kita punya Scorpio, kita punya Cancer, water sign, kita punya air sign dari Aquarius, ada Virgo dari earth sign, Gemini dari air sign, ada Sagittarius dari fire sign, ada Pisces dari water sign. Jadi Cancer, Scorpio, Pisces keluar ya water sign. Ada dari fire sign yang si Aries dan ada fire sign Leo. Jadi yang kuat di sini adalah fire sign sama water sign. Leo, Aries, kemudian Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Sisanya ini random ya, Gemini, Virgo, sama Aquarius. Earth sign yakin sedikit banget gitu. Dan di sini kita punya satu kesenangan kalian untuk inisialnya yang selalu aku padukan di video-videoku ya. Mungkin bosen, kalian cek dong, bosan gak sih kalau pakai inisial nama? Aku kayak bosen gitu, nggak misteri gitu. K R U H Y F G E T V A X O dan S. Oke, teman-temanku, siang ini sekian pembacaan dariku. Semoga kalian suka. See you and I see you. Semangat di bulan November, dan kita lewati yuk tahun baru ini dengan positif way. See you, bye-bye.